Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Lose nih ditemani salah satu teman kita. Kalian pasti sudah kenal kan? Ya, dia adalah Jack. Yeay, halo Lose, halo juga teman-teman. Kalian baik-baik saja kan? Lose baik-baik saja juga kan? Iya, Lose sehat. Lose baik dan sangat sukacita karena sekarang sudah hari Minggu lagi. Sudah waktunya kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Sekarang Lose mau tanya, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan Yesus berikan pada kita? Dari kalian buka mata, sudah belum kalian nyapa Tuhan Yesus? Yuk sekarang Lose ajak semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Sebelum kita lebih masuk lagi untuk ibadah kita hari ini, yuk Jack dan semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Sekarang kami mengkhususkan diri kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Terbukti hari ini kami boleh berkumpul bersama kakak, ayah, ibu, teman-teman kami untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus yang menjadi pimpinan kami, yang menjadi fokus kami, biar kami tetap dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jack, Tuhan Yesus itu sangat baik ya? Iya Lose, Tuhan Yesus memang sangat baik. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jack juga ingin mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Nah, benar itu Jack. Ya, seperti lagu ini. Lagu K-A-S-I-H. Kasih.
sudah mengajarkan kepada kita semua supaya kita mengasihi sesama kita. Jack, siapa aja sesama kita? Ayah, ibu, teman-teman, saudara, sahabat, pokoknya siapa aja yang ada di sekitar kita loh, Betul itu, Jack. Kalau orang yang suka ledekin kita, yang suka jahilin kita, terus yang suka buat kita kesel banget, ya, terus yang pokoknya yang suka jahilin kita deh, itu sama kita bukan? Iya sih, kayaknya ya Lose. Ya, semua itu sesama kita. Siapapun mereka, yang suka jahilin kita, yang suka bikin kita kesel, yang suka bikin kita marah, kecewa, ya, itu semuanya adalah sesama kita, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus memaafkan mereka. Walaupun mereka salah, tapi kita harus mampu nih memaafkan mereka. Ya, seperti lagu ini. Jadi harus seperti lagu tadi ya loh, kita harus memaafkan 70 kali 7 kali. Banyak banget ya loh, Iya, kita harus memaafkan mereka tanpa batas, tanpa henti. Kalau kita sudah maafkan, yakin nih, pasti hati kita merasa senang dan tenang. Iya loh, Jack juga mau memaafkan orang yang suka ledekin Jack tanpa henti. Bagus itu, Jack. Nah, adik-adik, ingat ya, kita harus memaafkan siapapun orang yang membuat kita kecewa, siapapun orang yang sudah membuat kita nangis, sedih, ya, seperti Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi, mengampuni kita semua. Yuk, kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah.
tangismu. Lalu ceritakan pada ibu apa yang terjadi. Gini Bu, di sekolah. Hai Dewi, apa kabar? Karen, baik. Kamu gimana? Oh, aku baik kok. Udah dulu ya. Dah. Bye Karen. Hai Dewi. Aduh, kok kamu mencubit aku? Sakit tahu. Loh, coba balik badanmu Dewi. Tuh. Hah? Ada apa? Ada apa? Aku nggak bisa lihat. Ini loh Dewi. Ini tuh, kamu bisa baca gak tuh? Tuh. Hah? Cubit aku? Kok ada tulisan ini? Ternyata Karen yang lakuin. Jadi ini ceritanya. Kenapa Karen berbuat begitu ya Bu? Kenapa dia jahat banget sama Dewi? Dewi tidak mau bertemu lagi dengan Karen. Bahkan Dewi akan ajak John dan Jack untuk memuji Karen juga. Dewi, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru kita harus membalasnya dengan kebaikan. Tuhan saja mau mengampuni kita berdosa ini loh. Masa kita mau membalas orang lain? Kita mau membalas kesalahan orang lain dengan kejahatan? Tapi sulit Bu. Ingin sekali rasanya membalas perbuatan Karen tadi. Dewi pasti sangat kesal. Dewi, mari kita dengarkan firman Tuhan ini ya, supaya dia bisa mengerti apa yang Ibu maksud. Hehehe adik-adik, ketemu lagi nih sama Lause. Apa kabar? Doa Lause buat kalian semua ya, tetap sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Wah adik-adik, senang sekali hari ini Lause bisa nemenin kalian lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak firman Tuhan kita minggu yang lalu? Ya betul, itu tentang peperangan. Wah, ingat ya, kita tuh lagi dalam suasana perang nih saat ini nih. Di firman Tuhan tuh diceritakan tentang bangsa Arab dan bangsa Israel. Kalau perang serem nggak adik-adik? Serem ya. Nah, ingat nggak siapa yang menjadi tokohnya di minggu firman Tuhan kita minggu yang lalu? Siapa yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel? Iya betul sekali, namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa ini memberitahukan kepada bangsa Israel supaya apa? Jangan mengikuti jalan A, jalan B, jalan C. Wah, semua strateginya Raja Aram dikasih tahu kepada Raja Israel sehingga Raja Israel dan bangsa Israel bisa terbebas. Nah, sekarang nih Raja Aram marah besar kan? Ingat gak minggu lalu? Raja Aram menyuruh para pengawalnya untuk menangkap Nabi Elisa. Tapi ingat ya adik-adik, firman Tuhan yang minggu lalu mengajarkan kita bahwa Tuhan ada di sekitar kita. Lebih banyak pasukan Tuhan yang menyertai kita dan Nabi Elisa pada saat itu ya. Nah adik-adik, sungguh senang sekali kita akan melanjutkan kembali firman Tuhan tentang tindakan Elisa di tengah-tengah perang antara Aram dan Israel. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 23. 2
2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 23. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di tengah-tengah firman Tuhan hari ini, yaitu ketika Nabi Elisa akan ditangkap. Tapi Nabi Elisa berdoa supaya pasukan Aram itu dibutakan, sehingga mereka nggak tahu Elisa di mana, nggak bisa ngelihat Elisa di mana. Nah, Elisa bilang, ikutlah aku, kata Elisa. Lalu Elisa membawa mereka sampai ke tengah-tengah kota Samaria. Nah, di sana mereka ketemu nih, orang-orang tiba-tiba bisa melihat nih, pasukan Aram itu bisa melihat, dan mereka ada di tengah-tengah kota Samaria. Kata Raja Israel, harus dibunuhkah nih semua pasukan Aram ini nih? Harus kita bunuh nggak? Tapi Nabi Elisa bilang apa? Jangan dibunuh, jangan. Tapi diapain? Dikasih makan yang enak, dibikinin pesta di situ, sehingga pasukan-pasukan itu bisa makan sampai kenyang, kemudian mereka dilepaskan. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, adik-adik? Saya pengen tanya sama kalian, banyak gak sih orang yang jahat sama kalian? Banyak ya Lose ya, banyak nih Lose. Aku sering banget dijahilin sama temen aku, rasanya pengen banget aku bales nih Lose. Wah, adik-adik, jangan ya, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan mengajarkan kita supaya apa? Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Coba bayangin adik-adik, kalau seandainya pasukan itu dibunuh, apa yang terjadi? Bisa lanjut perangnya, ya? Bisa-bisa Raja Aram membalas apa yang dilakukan Raja Israel. Akhirnya apa? Tidak akan berhenti, ya. Jadi dendam itu tidak menyelesaikan masalah kita. Nah, buat adik-adik semuanya, kalau kalian sekali lagi ya, kalian dijahati oleh orang, kalian difitnah, kalian diisengin, jangan pernah balas, tapi doakan mereka supaya apa? Supaya mereka bertobat dari kesalahannya mereka. Nah, itulah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Betapa luar biasanya Elisa yang dipakai oleh Tuhan ya. Dia tidak membalas, tidak membunuh pasukan Aram yang ingin menangkap dia, tapi dia kasih makan dan dilepaskan. Semoga hari ini adik-adik juga mendapatkan firman Tuhan ini, mendapatkan sesuatu ya. Pesannya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya adik-adik, nah demikianlah firman Tuhan kita minggu ini ya. Kita akan berdoa sebelum kita selesai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Berkati Tuhan agar kami dapat mengerti dengan baik dan kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Tuhan, tapi kami boleh berdoa untuk mereka yang jahat kepada kami supaya Tuhan tetap berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sampai di akhir acara, di akhir firman Tuhan kita. Sampai jumpa ya minggu yang akan datang. Dah. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan pada orang yang berbuat jahat padaku. Hai Karen, sini sebentar. Dewi pasti mau membalas yang waktu itu aku isengin. Lihat aja nanti, aku akan berbuat yang lebih jahat lagi kepada Dewi. Karen, ini aku ada banyak roti sosis. Yuk kita makan sama-sama. Ini buatan mamaku loh, enak. Dewi, iya, terima kasih ya. Oh iya, maafkan keisengan aku yang kemarin ya. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Sudah Karen, aku sudah memaafkan kamu kok. Iya Dewi, terima kasih ya. Kamu membalas kejahatan aku dengan kebaikan. Ya, sama-sama Karen. Hai adik-adik, ketemu lagi di Aleptheia Science. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Tapi alat-alatnya sederhana, adik-adik punya di rumah ya.
Yang pertama adalah gelas bening. Ya, ini Lause pakai gelas plastik, yang penting dia bening ya, dan diisi dengan air. Nah, kemudian ada juga pensil 1 batang. Kemudian ada handphone. Nanti gunanya buat apa? Saya kasih tahu ya. Sekarang kita mulai aja. Nah, adik-adik lihat ya, ini pensil ini lurus ya. Kalau kita lihat ini pensilnya lurus, tidak bengkok ya. Tapi adik-adik perhatikan, pensil ini Lause masukkan ke dalam. Nah, adik-adik terlihat ya bahwa pensilnya itu seperti patah. Padahal kalau kita tarik, dia tidak patah, lurus. Tapi begitu kita celupkan, di permukaannya seperti patah. Kenapa ya bisa begitu? Sebelum Lause jelaskan, kita pergi ke eksperimen yang kedua. Adik-adik, di eksperimen yang kedua, adik-adik nanti akan Lause kasih gambar panah ini ya di video ini. Begitu gambar panah ini muncul, adik-adik langsung di pause atau dihentikan sementara videonya, YouTube-nya. Lalu adik-adik gerakan ke belakang gelas berisi air ini. Adik-adik lihat ya, yang Lause pegang ini handphonenya, arah panahnya menunjukkan ke arah ke kanan ya, kanan. Tangan yang buat makan. Kadang-kadang ada yang belum ngerti nih, tangan kanan yang mana, tangan kiri yang mana. Tangan kanan untuk makan, inget-inget, kanan makan. Nah ya, ini panah ini menunjuk ke arah kanan. Sekarang kita taruh di belakang gelasnya ya, langsung taruh di sini. Lalu kita coba lihat. Nah, adik-adik, apakah adik-adik memperhatikan arah panahnya berubah ya ke sebelah kiri? Sekarang menunjuk ke sebelah kiri, padahal masih ke sebelah kanan. Tapi begitu kita lihat melalui air, panahnya berubah menjadi ke sebelah kiri. Bagaimana ya bisa terjadi demikian? Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang yang namanya refraksi cahaya. Apa itu refraksi cahaya? Refraksi cahaya adalah perubahan panjang gelombang cahaya waktu ketemu dengan media yang berbeda. Nah, apa saja medianya yang barusan kita lakukan? Ada udara ya, yang tidak terlihat ini udara medianya. Jadi cahaya merambat di udara menuju ke matanya adik-adik. Nah, tapi cahaya yang keluar dari dalam air ya, yang memantul dari pensil, cahaya yang memantul dari pensil ke mata kita yang melewati air, itu memiliki panjang gelombang yang berbeda ya dengan yang tadi udara, sehingga pensil ini seolah-olah menjadi bengkok atau patah ya. Jadi adik-adik melihat gambaran yang berbeda dengan yang sebenarnya karena ada pembelokan tadi ya, ada panjang gelombang yang berbeda. Nah, adik-adik, demikian pula tadi dengan arah panah ya, terjadi refraksi ya, sehingga arah panahnya menjadi terbalik. Nah, adik-adik, perbedaan medium ini membuat mata kita bisa tertipu ya, padahal hanya menggunakan segelas air. Adik-adik, di dalam dunia ini banyak sekali loh hal-hal yang bisa mengaburkan atau menipu pandangan kita yang bukan sebenarnya. Maksudnya apa, Lause? Misalnya, ada begitu banyak tayangan di YouTube ya, yang seolah-olah itu baik, bagus, tapi ternyata itu tidak baik atau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu adik-adik, marilah kita selalu berpadanan, selalu cari tahu apa mau Tuhan di dalam Alkitab, sehingga kita tidak mudah disesatkan. Demikianlah Aleptheia Science hari ini. Sampai ketemu adik-adik. Dah.
minggu ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ujian yang mengajarkan kita semua bagaimana bersikap terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Betul, Jack. Sekarang sudah paham kan apa yang harus kita lakukan kepada semua orang yang sudah berbuat jahat terhadap kita? Apa yang harus kita pilih? Apakah seperti ini? Seperti ini? Atau seperti ini? Terima kasih ya untuk adik-adik semua dan Jack juga yang sudah menemani Lose pada hari ini. Adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu hari ini dengan sangat baik. Kita mulai ibadah kita dengan doa, kita akhiri ibadah kita juga dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan pada hari ini, dan terlebih Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang bimbing kami, sehingga kami semakin hari semakin menjadi anak Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, kerjakan aktivitas kalian, lab kalian, dan jangan lupa kumpulkan poin yang untuk Natal itu ya, terus kirim deh ke Lose kalian masing-masing. Oke? Jangan lupa ya, masa ini kalian keluar rumah, jangan lupa masker pakai, pulang cuci tangan, ya, ganti baju, pakai yang bersih. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Bye guys. Bye semua.